Baik, selamat datang kembali di Milandro by Mail System. Sekarang di part 2 ini kita akan mulai untuk membuat aplikasi Android kita, project aplikasi Android pertama kita dengan menggunakan Android Studio versi 4.0. Jadi di sini saya sudah menggunakan Android Screen Monitor yang mana akan memirror device saya secara langsung dari device. Saya menggunakan Samsung dan saya menggunakan Android Screen Monitor. Kemudian baik, kita langsung saja ya untuk memulai project Android kita yang pertama. Kita buka dulu Android Studio kita. Bagi yang melihat video ini, saya harap Anda melihat bagian pertama dulu, yaitu bagian persiapan. Jadi supaya tidak ada yang miss, ada informasi yang miss. Karena di part kedua ini kita akan membuat project yang baru. Baik, untuk membuat project baru, di sini kita ada start new Android Studio project ya. New Android Studio project. Ini langsung kita klik saja. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian secara default pasti akan langsung dibawa ke select project template. Jadi di select project template di sini ada phone and tablet, Wear OS, TV, otomotif, Android Things dan sebagainya. Kita banyak pilihannya ya. Jadi untuk memulainya, karena kita adalah kita di basic ya, masih basic. Jadi silahkan pilih untuk yang di phone and tablet, kemudian di empty activity. Ini kita klik saja. Kemudian kita klik next. Tunggu sebentar. Oke. Setelah itu di bagian ini ada name, package name, save location, dan language. Nah, ini kita akan atur satu persatu. Jadi kita akan membuat aplikasi penghitung skor. Bisa bola basket, bisa badminton, bisa sepak bola, terserah. Jadi kita akan membuat aplikasi penghitung skor general. Jadi di name-nya ini kita ganti namanya menjadi penghitung skor. Nah, mengapa kita menggunakan aplikasi penghitung skor sebagai dasar dari latihan Android kita? Karena di sini kita sudah mengenal yang pertama nanti activity, kemudian navigasi antar activity, kemudian layouting. Ini yang pertama tadi, layouting, nanti ini layouting dulu, kemudian navigasi antar activity, kemudian control view. Jadi kita bagaimana cara mengontrol view, ada text view, ada button, kemudian ada input. Nah, itu nanti bisa kita kontrol. Nah, itu jadi kita basicnya sudah dapat semua. Untuk advance, jadi nanti yang level kedua. Jadi setelah beginner, terus kemudian ada yang di atasnya beginner, itu level kedua. Nanti kita akan bermain dengan database. Ada yang database lokal dengan menggunakan SQLite, kemudian ada yang database yang menggunakan server sendiri. Jadi kita akan menggunakan yang menggunakan MySQL, kemudian ada lagi yang menggunakan Firebase miliknya Google. Tapi untuk yang sekarang ini kita masih di basic, jadi kita akan menggunakan aplikasi penghitung skor ini untuk belajari bagaimana cara membuat aplikasi yang secara dasar. Nah, di package name ini perlu diperhatikan. Di package name ini yang pertama, bagian pertama dan kedua adalah domain dari company kita. Nah, misalnya jika Anda belum punya company, bisa mungkin menggunakan singkatan Anda. Misalnya nama saya Muhammad Irfan Lutfi ya. Jadi misalnya nama saya Muhammad Irfan Lutfi, Irfan, kemudian penghitung skor. Seperti itu. Atau jika Anda sudah memiliki website misalnya com.apa gitu, apc.penghitung skor juga bisa. Jadi silahkan sesuai dengan kreativitas Anda untuk memberikan package name ini. Kemudian ini saya ganti lagi jadi mail.system.
penghitung skor tanpa ada spasi ya. Oke, usahakan tanpa ada spasi. Untuk simplification silahkan dibiarkan dulu saja supaya tidak membuat projectnya error, karena kita masih berarti basic, jadi dibiarkan dulu di tempat penyimpanan defaultnya. Kemudian untuk language-nya, untuk language di sini kan ada dua pilihan. Jadi mulai dari versi yang ketiga berapa ya, 36 atau 37 saya lupa, itu bahasa Kotlin itu sudah jadi default sebenarnya, sudah jadi default. Jadi bahasa Java itu sudah menjadi yang nomor 2. Mengapa? Karena bahasa Kotlin lebih simpel daripada Java. Tapi karena kita baru belajar Android secara basic, jadi kita menggunakan Java dulu supaya nanti kita dasar-dasarnya dapat. Jadi ketika pindah ke Kotlin kita tidak kaget lagi. Oke. Jadi kita menggunakan Java dulu. Nah, untuk minimum SDK ini yang masih banyak perdebatan. Mengapa? Karena beberapa developers itu syaratkan minimum SDK-nya itu adalah API 16 Jelly Bean. Mengapa? Karena Jelly Bean sampai saat ini itu masih ada yang jalan, dan kebanyakan sebagian besar aplikasi itu juga minimum SDK-nya Jelly Bean. Tapi masalahnya adalah untuk security-nya itu sudah sangat buruk. Google sudah tidak lagi mengupdate security untuk API 16. Kemudian ada lagi yang mensyaratkan di API 19. Mengapa? Karena di API 19 itu adalah switch dari yang tadinya itu Android menggunakan Dalvik, itu switch menggunakan ART. Jadi menggunakan ada switchnya di Android KitKat ini. Nah, jadi kalau saya lebih condong ke API 19 karena di sini ada switchnya antara menggunakan Dalvik ke ART. Jadi kalau misalnya ada problem pun tidak akan terlalu signifikan kelihatannya. Nah, tapi secara default kalau kita misalnya install baru, pasti nanti akan masuk ke ini API versi terakhir 28.930. Lihat saja ini 10 pun sudah ada, yang 11 pun sudah ada yang beta, tapi tidak saya install di sini. Biasanya nanti defaultnya ke 29 defaultnya karena paling terbaru. Tapi karena kita baru latihan, jadi silahkan di sini dipilih dulu Android KitKat. Jadi nanti untuk naik turunnya itu tidak terlalu jauh, lebih mudah. Nah, jadi sudah dipilih di sini, kita dari atas lagi nama aplikasi, silahkan menggunakan huruf kapital di awal kata itu. Kemudian package name-nya silahkan menggunakan company domain, kemudian nama aplikasinya tidak boleh ada spasi, kemudian ini titik di sini ya. Kemudian save location-nya kita biarkan dulu saja. Untuk language-nya kita pilih Java, dan minimum SDK-nya adalah kita menggunakan API 19 atau Android KitKat. Nah, setelah ini kemudian kita finish, kita tunggu dulu. Nah, setelah kita finish maka Android Studio akan memulai proses build. Nah, kita tidak boleh mengganggu proses build tersebut, karena ketika kita mengganggu proses build tersebut maka ya istilahnya sedang bangun rumah terus diganggu, bangun rumahnya bisa tidak jadi kan. Nah, jadi selama kita bangun rumah itu istilahnya jangan diganggu dulu, biarkan si Android Studio-nya itu selesai untuk proses build-nya, proses sinkronisasinya dulu sampai benar-benar ready, sehingga kita bisa melakukan coding di dalam Android Studio-nya itu. Nah, oke, di sini kita masih melihat proses. Di sini ada the build, kemudian unity of the day-nya juga masih tampil karena ini masih fresh ya, jadi masih bisa tampil. Kemudian ini bisa kita lihat prosesnya di sini. Jadi selama proses jangan diganggu dulu ya, tunggu sampai selesai, tunggu sampai tidak ada loading sebagainya, sampai bersih. Tuh. Ya, memang kelemahannya yang tersedia itu seperti itu. Kalau di komputer yang masih menggunakan hard disk itu akan terlihat lemotnya, karena memang prosesnya write and read-nya itu sangat banyak. Tapi untuk menggunakan SSD itu sudah tidak terasa lagi, apalagi dengan RAM besar dan prosesor yang powerful, itu tidak terasa lagi. Makanya kebanyakan developer Android menggunakan Mac, karena memang dari sisi powernya juga bagus, kemudian dari sisi memorinya juga bagus, jadi cepat.
Nah, kemudian di bawahnya Mac itu ada Linux. Linux itu juga ya 11-12 sama Mac OS. Tapi perbedaannya adalah kalau di Linux itu tidak setiap orang bisa menggunakan karena harus dikontrol manual oleh usernya. Tidak seperti Mac, sudah otomatis. Nah, baik, bisa kita lihat di sini prosesnya sudah selesai ya. Sudah tidak ada proses apa-apa lagi. Kita bisa lihat di sini di bootnya sudah selesai 28 second. Kemudian di to-do-nya juga kita lihat dulu sudah tidak ada lagi. Nah, ini kita hilangkan saja. Jadi ini centangnya kita uncheck, kemudian di close. Dan kita akan mulai perkenalan dengan layout ini, layout Android Studio. Nah, saya besarkan dulu. Nah, jadi mengapa saya menggunakan devices? Ya, pertama, jika Anda menggunakan emulator bawaan Android Studio, maka sama saja Anda memberikan beban tambahan kepada komputer Anda. Itu yang pertama. Jadi saya menggunakan device saya sendiri. Di sini saya menggunakan Galaxy apa ini? J2 ya. Ya, J2 Pro 2018 untuk sebagai tester aplikasi saya. Ini sebenarnya sudah jadi aplikasi. Kita bisa menjalankannya. Beneran. Kita tidak utak-utik di sini tuh sudah jadi aplikasinya. Tidak percaya? Oke, saya jalankan ya. Ini kita pindah ke sini dulu. Kemudian ini kita klik ini tanda ini ya. Kita klik tanda run. Kita tunggu dulu ke debugnya. Nah, di sini selama sedang proses saya peringatkan sekali lagi, jangan diganggu atau nanti project Anda rusak. Kebanyakan untuk yang beginner itu mereka ya tidak sabaran karena kok lama seperti itu. Nah, karena mereka belum pernah merasakan menggunakan ADT yang lebih tua, jadi masih menggunakan Eclipse, Android Developer Tools, itu lebih lama lagi, itu lebih menyiksa, proses buildnya lebih menyiksa. Kita tunggu dulu untuk buildnya, jadi sampai proses installing APK-nya ke device. Biasanya sih tidak lama karena di sini sudah selesai tadi waktu sinkronisasinya. Tapi mungkin karena prosesor saya juga sudah tua dan komputer ini juga sudah lumayan tua dari tahun 2015, ya mungkin performanya sudah turun banyak dibandingkan dengan laptop sekarang. Jadi kita tunggu sebentar ya. Kita sabar menunggu sambil kita cerita-cerita tentang Android. Nah, jadi untuk Android ini sendiri sebenarnya, nah ini sudah selesai nih. Ternyata cepat juga. Jadi untuk Android sendiri itu sebenarnya sudah umum dipelajari di mana-mana. Banyak orang yang bisa pakai, kemudian resource-nya juga banyak di mana-mana resource belajarnya. Kemudian Stack Overflow pun juga banyak yang menyediakan pertanyaan tentang Android. Jadi bisa saja. Nah ini ya, tanpa kita utak-utik pun aplikasinya sudah jadi. Penghitung skor. Ini aplikasi pertama kita. Dari hanya dengan meng-create project. Tapi ya masih hello world, masih kosong. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan membuat aplikasi penghitung skor beneran dari layout yang kosong ini. Gitu ya. Nah, sebelum itu, saya back dulu. Oke, kita kembali ke Android Studio-nya lagi. Nah, di sini saya akan mengenalkan beberapa komponen-komponen dalam Android Studio ya. Jadi, sebelum kita melaju lebih jauh lagi, ini saya stop dulu supaya bebannya tidak berat. Secara default, setelah Anda itu membuat project baru di Android Studio, maka Anda akan ditampilkan dengan dua tab ini. Yang pertama adalah activity main.xml dan yang kedua adalah main activity.java. Nah, ini defaultnya. Tapi ada yang lebih lain ada. Jadi misalnya kita menggunakan Kotlin ya. Di sini ada activity.xml, di sini menggunakan .kt atau kita menggunakan Xamarin. Xamarin itu dengan menggunakan Visual Studio.
Nah itu beda lagi, itu dengan menggunakan C#, beda lagi. Nah untuk layoutingnya sendiri pun sebenarnya tidak hanya XML, tetapi defaultnya bawaannya dari Google itu menggunakan XML. Nah, jadi XML itu sebagai layoutnya, nah untuk Java-nya ini sebagai logiknya. Jadi satu Java itu bisa saja menghandle satu activity, bisa saja tidak menghandle apa-apa, tapi sebagai istilahnya ya antar logik dengan logik, jadi dua logik digabung untuk menghandle satu activity, itu bisa. Jadi Java-nya itu bisa untuk menghandle berapa activity, sangat bisa. Apalagi kalau yang menggunakan database, menggunakan misalnya recycler view, atau menggunakan ya web view lah, untuk misalnya menghandle native ya dari JavaScript-nya, itu multiple Java itu pasti. Nah, di sini untuk secara defaultnya kita masih menggunakan satu XML, satu Java, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini di main activity-nya dulu. Jadi di sini ada kata-kata extend app compat activity. Mengapa kita menggunakan app compat activity? Nah, jadi yang pertama tadi kan kita targetnya berapa? 19 ya. 19 itu kan udah jauh sekali. Jadi mau nggak mau kita harus bikin semacam kompatibilitas. Nah, makanya di sini kita defaultnya langsung ada app compat activity seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak masalah ya. Yang perlu kita perhatikan adalah yang di bagian ini. Nah, setiap Java yang menghandle activity pasti ada on create. Ada create, kemudian dan set content view untuk menghandle layout apa, dia menghandle layout apa, seperti itu. Sebenarnya tidak hanya itu, pun bisa jika itu bisa menggunakan ya sudah menggunakan model-model inflator. Nah, jika sudah menggunakan model-model inflator itu lebih rumit lagi. Tapi kalau basicnya itu satu Java menghandle satu XML, kemudian di satu Java itu ada on create, kemudian set content view. Nah, set content view ini untuk istilahnya ini loh gandengan saya layoutnya ini, jadi itu. Jadi ini yang menghubungkan antara file Java ini dengan layoutnya, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke activity main di layoutnya di sini. Nah, kita secara default ini seperti ini ya. Jadi ada perubahan sedikit dari Android Studio versi yang 23 kemudian ke 3.0, kemudian yang terakhir keempat ini ada perubahan sedikit, terutama di bagian ini. Ini tadinya itu di bawah sini. Jadi untuk merubah dari misalnya kode, untuk melihat kode layout, kemudian untuk melihat desain seperti ini, kemudian ada speed. Nah, speed dua sisi, jadi untuk kode dan desain itu tadinya itu di bawah sini. Nah, itu ya. Nah, tapi di versi yang keempat, mulai versi berapa ya, 3.7 saya lupa, versi 3.7 ini sudah diubah ke sini. Nah, tapi itu tidak berpengaruh banyak, karena di sini juga bisa kita lihat ketika kita klik ini, kita tunggu dulu atributnya keluar. Nah, atributnya pun tidak berubah. Jadi bisa kita saksikan bersama bahwa perubahannya itu adalah untuk memudahkan developer dalam mengakses fitur-fitur yang ada di editor layout ini. Nah, kode, split design dan sebagainya. Nah, dan ini apa? Ini kalau saya sebut kanvas ya. Kita nggak mau gambar apa seperti ini, gambar sesuatu di layout ini yang menjadi layout kita, itu ini kita sebut dengan kanvas. Di sini ada beberapa mode. Jadi yang pertama adalah design, itu hanya ini saja. Setelah design, kemudian itu ada blueprint. Nah, kalau blueprint itu nanti kita hanya lihat wireframe-nya saja seperti ini. Wireframe bisa kita lihat tumpuk-tumpuknya, itu kita bisa lihat. Kemudian bisa desain dan blueprint. Nah, kita bisa melihat desain kalau bentuk jadinya seperti apa dan blueprintnya, wireframe-nya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk yang antara layout dan file Java-nya ya. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam banyak file ya. Ada manifest. Kita mulai dari manifest dulu ya. Nah,
Di dalam file manifest, oke, kita tunggu sebentar. Nah, di dalam file manifest, ini ibaratnya adalah file yang mengandung berbagai macam informasi dasar tentang sebuah aplikasi. Nah, misalnya di sini package-nya apa, kemudian informasi dari satu aktivitinya itu seperti apa, ikonnya apa, permisinya bagaimana. Nah, itu semuanya dihandle di manifest ini. Itu. Ini informasi-informasi yang kita butuhkan, yang kita informasikan kepada device secara mendasar sebelum dia mengeksekusi aplikasi tersebut. Nah, kita masukkan di sini. Nah, jadi nanti istilahnya si device itu mengerti. Misalnya kita setting permissionnya untuk kamera. Jadi device langsung nyiapkan, oh ini aplikasi akan menggunakan kamera. Nanti kita membutuhkan permission kamera dari user, seperti itu. Misalnya screen orientation-nya dibikin portrait. Nah, nanti si device langsung mengunci ke mode portrait untuk aplikasi ini, seperti itu. Jadi seluruh informasi dasar yang istilahnya itu menyangkut dengan konfigurasi dasar aplikasi ini itu disimpan di Android Manifest. Java, dan Java tadi sudah kita lihat itu sebagai untuk menghandle logic dari aplikasi kita. Nah, kemudian ini untuk testing, dua folder ini untuk testing yang nanti kita akan gunakan, kita akan berikan tutorialnya di level yang selanjutnya. Kemudian di sini ada Java generated. Nah, Java generated ini otomatis di-generate oleh si Android Studio-nya ini, jadi tidak perlu kita utak-utik juga. Yang kita bisa utak-utik adalah yang di REST ini. REST adalah singkatan dari resource atau sumber. Di dalam REST ini tuh banyak sekali. Kita bisa menyimpan halaman web, gambar, audio, database, dan sebagainya. Nah, untuk gambar biasanya kita simpan di drawable atau di map. Untuk yang layout, ini activity management XML ini biasanya kita simpan di sini. Nah, untuk values bisa kita macam-macam. Misalnya kita untuk menyimpan warna, kemudian string. Jadi string itu kata-kata yang ada dalam aplikasi yang bisa ditranslate, seperti itu. Kemudian stylenya aplikasi itu sendiri. Nah, style untuk layout aplikasi itu sendiri. Nah, itu bisa kita simpan di value ini. Selain itu kita bisa menambahkan berbagai banyak REST. Jadi tidak hanya REST ini saja. Misalnya kita bisa menambahkan ini direktori dulu ya. Nah, ini adalah resource dari file. Nah, kita bisa menambahkan berbagai resource file yang akan kita gunakan untuk sebagai referensi untuk aplikasi Android kita. Misalnya saja ini ada value, raw, transition, animation, font, dan sebagainya. Banyak sekali. Tinggal kita gunakan. Nah, kita menggunakan file database juga di sini nanti. File database, dan sebagainya itu kita masukkan di REST ini sebagai resource. Dan akan kita panggil di aplikasi Android kita. Nah, kemudian di sini kita melihat ada Gradle script ya. Nah, Gradle script ini adalah tool yang berfungsi untuk melakukan sinkronisasi file project kita dengan istilahnya repositorinya si Android Studio ini. Nah, kita menggunakan Gradle karena lebih enak daripada menggunakan Eclipse yang dulu. Kalau menggunakan Eclipse dulu kita harus mendownload manual, kemudian melakukan sinkronisasi manual. Nah, kalau menggunakan Gradle ini tidak otomatis. Kita hanya tinggal memasukkan alamat referensi untuk library-nya dan otomatis si Gradle-nya ini akan mendownload dan melakukan sinkronisasi. Misalnya di sini, kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat ya, untuk Gradle ini di bagian terakhir dependensi. Dependensi ini istilahnya library. Nah, jadi berbagai library yang dibutuhkan oleh aplikasi kita itu dimasukkan di sini. Misalnya library untuk HTTP, untuk koneksi HTTP, kemudian library untuk loading, library untuk ukuran responsif layar, macam-macam bisa dimasukkan di dependensi ini.
Kemudian ini di sini ada default config untuk informasi build, jadi targetnya berapa, misalnya ini MSDK version dan sebagainya. Ini kita informasikan di sini. Nah itu, jadi ini informasi dasar untuk untuk Android kita, project Android kita. Jadi untuk selanjutnya nanti kita hanya akan bermain-main dengan activity main ini, XML, file XML ini, kemudian file Java ini, kemudian dan file manifest. Ini yang akan kita mainkan nanti selama beberapa part berikutnya. Kita tidak akan menyentuh gradle ini dulu. Ini akan kita sentuh di tahap selanjutnya. Jadi kita akan bermain di XML, Java, dan manifestnya ini. Nah, jadi selanjutnya jika Anda menemukan masalah, misalnya kok ini error, misalnya XML-nya error dan sebagainya, Anda bisa melihat ke video-video yang mereferensikan tentang error tersebut. Misalnya video tentang membuat splash screen, nya error. Nah, Anda bisa nanti mengulangi melihat video tersebut. Nah, jadi kita tidak akan menyentuh ke file yang Gradle ini dulu. Kita masih bermain di 3 ini. Ditambah kita bermain dengan REST. Ya. Nanti kita akan masukkan gambar-gambar di drawable ini. Jadi nanti gambar-gambar yang kita masukkan drawable atau map ini nanti akan kita masukkan ke project aplikasi Android kita ini. Baik, demikianlah untuk video kali ini. Jadi kita sudah belajar banyak tentang bagaimana membuat project pertama di Android Studio, kemudian membuildnya dan memasukkan ke device kita, kemudian mengenal beberapa komponen yang ada di Android Studio ini yang akan kita dalami lebih dalam lagi di video selanjutnya, di part selanjutnya. Jadi tetap ikuti video ini sampai akhir dan ikuti part selanjutnya.